Nah, kita akan ngecek atau menemukan nilai integral Fourier dari fungsi fx untuk masing-masing case ini. Nah, kita mulai dengan melihat atau menemukan integral Fourier untuk x yang berada di selain x sama dengan negatif 1 dan di selain x sama dengan 1. Oke, tadi rumus umum dari fungsi fx-nya itu adalah ini. Berarti kita harus menemukan fungsi A dan fungsi B terlebih dahulu untuk memecahkan integral ini ya. Fungsi A itu rumusnya adalah sama dengan 1 per pi dikali integral dari fungsi fx dikali kosinus dari wx untuk x dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Nah, maka kalau disesuaikan dengan ekspresi fungsi kita, akan kita punyain A-nya itu sama dengan AW sama dengan 1 per pi dikali integral dari. Nah, di sini rumusnya itu kan sebenarnya negatif tak hingga sampai tak hingga. Kita kembali ke fungsi ini. Kita punyai fungsinya itu berbeda-beda untuk x yang kecil dari negatif 1, untuk x yang terletak antara negatif sampai 1, dan untuk x yang berada besar dari 1. Khusus untuk x yang terletak antara negatif 1 sampai 1, nilai fungsi fx-nya itu sama dengan fungsi x, sama dengan x ya. Sedangkan untuk x yang berada selain di sini, selain yang di dalam interval ini, nilai fungsinya adalah 0. Begitu pula di sini nilai fungsinya adalah 0. Sehingga ini kan ujung kiri garis bilangan kan negatif tak hingga, ujung kanan garis bilangan adalah positif tak hingga. Sehingga integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga, integral untuk batasnya negatif tak hingga sampai tak hingga ini kita pecah menjadi tiga kali integral, yaitu integral dari fx dikali kosinus dari wx, yaitu ekspresi yang ini, terhadap variabel x untuk x mulai dari negatif tak hingga sampai negatif 1, ditambah integral dari fungsi fx dikali kosinus dari wx dx untuk x dari negatif 1 sampai 1, yaitu untuk yang ini. Selanjutnya ditambah untuk yang di daerah ini, yaitu integral dari fx dikali kosinus dari wx dx untuk x dari 1 sampai tak hingga. Nah, namun kita tahu bahwa nilai fungsi fx untuk x yang dari negatif tak hingga sampai negatif 1 dan x dari 1 sampai tak hingga ini fungsi fx-nya adalah 0. Jadi yang ini nilainya adalah 0 dan yang ini nilainya juga 0. Nah, integral dari 0 tentunya adalah suatu konstanta sehingga ini nggak ada artinya. Begitu pula yang ini nggak ada artinya karena fx-nya di kawasan sini bernilai 0. Jadi yang suku pertama dan suku kedua atau integral dengan batas negatif tak hingga sampai negatif 1 dan dengan batas 1 sampai tak hingga ini tidak kita libatkan. Nah, untuk batas integralnya negatif 1 sampai 1 ini akan kita lakukan perhitungan integralnya di mana fx-nya dalam hal ini adalah x. Jadi di sini fx-nya diganti dengan x sehingga AW-nya itu sama dengan ini, yaitu 1 per pi dikali integral dari x dikali kosinus wx, di mana x dari negatif 1 sampai 1. Fx-nya ini diganti dengan x, dan kita bicara dalam interval negatif 1 sampai 1. Nah, berikutnya bisa diselesaikan integral ini dengan menggunakan integral parsial, akan diperoleh hasil integralnya itu ternyata bernilai 0. Atau boleh juga dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan tentang fungsi ganjil dan fungsi genap. Nah, x ini kan fungsi ganjil dan fungsi kosinus ini adalah fungsi genap. Sehingga fungsi ganjil dikali fungsi genap itu merupakan fungsi ganjil. Dan integral dari fungsi ganjil jika batas bawah dan batas atasnya adalah angka yang sama namun berlawanan tanda, maka hasil integral tentunya adalah akan bernilai 0. Nah, itu pernah dipelajari di kalkulus 2 ya. Jadi, maka di sini nilai AW-nya itu ternyata bernilai 0. Kemudian untuk fungsi BW ini. Nah, fungsi B rumusnya adalah 1 per pi dikali integral dari fx dikali sinus wx untuk x dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Sama deskripsinya sebagaimana yang di sini tadi, bahwa kita hanya akan menghitung integral dari fungsi fx dikali sinus wx untuk batas bawahnya negatif 1 dan batas atasnya 1, karena di luar dari itu fungsinya bernilai 0. Jadi di sini yang fx ini kita ganti dengan x, yang sinus wx-nya tetap, batas bawah dan batas atas integralnya tetap. Oke, negatif 1 dan 1 ya jadinya.
Kemudian X ini kan fungsi ganjil. Sinus juga merupakan fungsi ganjil. Fungsi ganjil dikali dengan fungsi ganjil hasilnya adalah fungsi genap. Sehingga atau boleh juga sih menyelesaikan aja integral ini dengan cara integral parsial biasa. Maka nanti akan diperoleh hasil perkalian antara 1 per pi dengan hasil integral parsial ini adalah hasilnya ini. Ya, atau boleh juga dengan memanfaatkan di sini saya menuliskan dengan menggunakan teori atau pemahaman fungsi ganjil dan fungsi genap. X itu kan merupakan fungsi ganjil dan sinus ini adalah juga merupakan fungsi ganjil. Fungsi ganjil dikali fungsi ganjil merupakan fungsi genap, sehingga integral dengan batas negatif 1 sampai 1 ini sama hasilnya nanti dengan 2 kali integral dari 0 sampai 1 untuk X kali sinus WX ini. Oke. Maka di sini kalau dilihat yang 1 per pi menjadi 2 per pi karena integral ini akan dikalikan dengan 2, namun batas bawah dan batas bawahnya yang tadinya negatif 1 menjadi 0. Jadi batas integralnya sekarang adalah tidak lagi negatif 1 sampai 1 melainkan 0 sampai 1. Oke, berikutnya kita hitung integral ini nanti akan diperoleh fungsi B-nya adalah seperti ini. Jadi fungsi B-nya itu akan tergantung pada variabel W. Nah, dengan demikian kita substitusikanlah fungsi B ini ke sini. Maka kita punyain bahwa integral Fourier dari fungsi fx untuk x yang selain berada di negatif 1 dan 1 adalah sama dengan integral dari 2 per pi w kuadrat dikali bw ini. Yang ini kan jelas 0 ya karena a-nya bernilai 0. Yang bw ini diganti dengan ini yaitu 2 per pi w kuadrat dikali sinus w dikurang w kali kosinus w dikali sinus wx ini. Nah, diintegralkan untuk w dari 0 sampai tak hingga. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana integral Fourier di x sama dengan 1 dan x sama dengan negatif 1. Sebagaimana yang disampaikan bahwa x sama dengan 1 dan di x sama dengan negatif 1 kan fungsi fx-nya ini tidak kontinu ya. Maka perhitungan nilai integral Fourier-nya itu menggunakan rumus ini, yaitu limit dari fx untuk x menuju 1 dari kiri ditambah limit dari fx untuk x menuju 1 dari arah kanan dibagi 2. Nah, untuk x menuju 1 dari kiri, ini x sama dengan 1. Untuk x menuju 1 dari kiri, nilai fungsinya itu akan menuju ke 1. Maka yang limit fx untuk x menuju 1 dari arah kiri adalah sama dengan 1. Kemudian limit fx untuk x menuju 1 dari arah kanan, ini x sama dengan 1. Untuk x menuju 1 dari arah kanan, nilai fungsinya itu adalah menuju ke 0. Maka di sini 0. Kemudian dibagi dengan 2. Atau boleh juga begini, untuk x menuju 1 dari arah kiri, berarti kan di kiri 1. Tadi sudah kita ilustrasikan untuk x yang di kiri 1, ekspresi fungsinya itu kan berarti x yang kecil dari 1 ini ya, yaitu fungsi fx-nya adalah sama dengan x, maka fx-nya ini digantilah dengan x. Kemudian untuk x menuju 1 dari arah kanan, berarti kan di kanan 1. Kalau di kanan 1, sesuai dengan definisi fungsinya tadi disampaikan bahwa fx-nya sama dengan 0, maka fx ini gantilah dengan 0. Nah, limit dari x untuk x menuju 1 dari arah kiri adalah 1, dan limit dari 0 untuk x menuju 1 dari arah kanan adalah 0, karena limit konstanta adalah konstanta itu sendiri. Nah, sehingga tepat di x sama dengan 1, maka nilai integral Fourier-nya itu adalah sama dengan setengah. Kemudian sekarang untuk menemukan integral Fourier di x sama dengan negatif 1. Nah, rumusnya sama seperti di sini tadi, namun sekarang kita bicara x menuju negatif 1 dari arah kiri dan x menuju 1 dari arah kanan. Nah, ini dia. Nah, limit fx untuk x menuju negatif 1 dari arah kiri, berarti untuk x yang berada di kiri negatif 1 atau yang kecil dari negatif 1. Nah, nilai fungsi fx-nya itu adalah 0 ya. Ini, maka yang fx di sini kita ganti dengan 0. Kemudian limit dari fx untuk x menuju negatif 1 dari arah kanan. Kalau di kanan dari negatif 1, berarti kan x yang besar dari negatif 1, yaitu yang pertama ini, yaitu x. Atau yang ini ya, x menuju negatif 1 dari arah kanan, berarti di kanan negatif 1, yaitu dia berupa garis ini, atau fx-nya tadi tergantung sama dengan ekspresi x. Jadi fx-nya kita ganti dengan x.
Nah, limit dari 0 untuk X menuju negatif 1 dari arah kiri adalah tetap 0, dan limit dari X untuk X menuju negatif 1 dari arah kanan adalah negatif 1. Sehingga 0 ditambah negatif 1 per 2 sama dengan negatif setengah. Sehingga nilai integral Fourier tepat di X sama dengan negatif 1 adalah sama dengan negatif setengah. Udah, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa integral Fourier dari fungsi fx, di mana fungsi fx-nya didefinisikan seperti ini, adalah ini, bahwa ini adalah bentuk integral Fourier untuk X yang selain di negatif 1 dan 1, dan setengah ini adalah nilai integral Fourier tepat di X sama dengan 1, dan negatif setengah ini adalah nilai integral Fourier dari fungsi fx ini tepat di X sama dengan negatif 1.